Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tema 1, subtema 1, bahasa Indonesia. Apa nanti yang akan kita pelajari? Nanti kita akan belajar tentang ide pokok. Apa itu ide pokok anak-anak? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, ide pokok ini biasanya disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Sedangkan kalimat utama yang memuat ide pokok ini itu bisa berada di awal, dan akhir paragraf. Anak-anak, setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Kita akan belajar apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, bisa itu berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Sekarang kita akan belajar langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menentukan gagasan pokok dalam setiap paragraf. Yang pertama adalah bacalah paragraf itu dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama itu merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Kemudian kita lihat juga apakah kalimat kedua itu yang merupakan gagasan pokok. Maka kita harus cermat. Yang ketiga, kita terus membaca kalimat demi kalimat hingga nantinya gagasan pokok paragraf itu kita temukan. Yang keempat, ingat ya anak-anak bahwa gagasan pokok sebagai isi atau inti dari paragraf itu dapat terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Di sini Bu Mala akan memberikan contoh mencari ide pokok dan kalimat pengembang pada bacaan organ gerak manusia dan hewan yang ada di buku tema halaman 3. Paragraf pertama, kita dapat menentukan ide pokoknya, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat pengembangnya, secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Sedangkan yang paragraf kedua, ide pokoknya adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kalimat pengembangnya, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Itu adalah contoh dari Bu Mala cara mencari ide pokok dan kalimat pengembang pada bacaan organ gerak manusia dan hewan. Sekarang kita lanjut membuat cerita berdasarkan ide pokok. Anak-anak, di sini Bu Mala akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita membuat cerita berdasarkan ide pokok. Yang pertama, kita harus mengingat bahwa satu ide pokok itu dapat dikembangkan menjadi satu paragraf dengan beberapa kalimat pengembang. 2. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan ejaan yang tepat. Jadi ini harus sesuai dengan
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ketiga, kita harus menggunakan tanda baca juga dengan yang tepat. Nah, yang keempat, setelah kita selesai membuat cerita, maka kita membaca kembali secara keseluruhan cerita yang sudah kita buat. 5. Setelah kita selesai membuat cerita dan apabila masih ada kalimat yang kurang tepat, maka kita harus memperbaikinya. Nah, sekarang bagaimana cara menemukan ide pokok? Anak-anak, ide pokok ini biasanya disebut juga dengan gagasan utama atau pikiran utama. Dan gagasan utama ini merupakan inti dari sebuah paragraf. Gagasan utama ini terdapat dalam kalimat utama, dan dalam sebuah paragraf itu ditemukan hanya ada satu gagasan utama dan nantinya akan didukung oleh beberapa kalimat pengembang. Umumnya anak-anak, gagasan utama ini terdapat di awal atau di akhir paragraf. Sekarang kita belajar tentang langkah-langkah menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Yang pertama adalah bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir pada setiap paragrafnya. Dan yang terakhir yaitu temukan kalimat utama dan kalimat pengembang dalam suatu paragraf. Di sini Bu Mala akan mencontohkan menentukan ide pokok dan kalimat pengembang dalam bacaan Siput Bukanlah Hewan Lemah yang ada di buku tema halaman 44-45. Pada paragraf 1, ide pokoknya yaitu siput dianggap hewan yang lamban dan menjijikan. Kemudian kalimat pengembangnya, bahkan karena gerakannya lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Itulah cara menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Silahkan nanti anak-anak bisa membaca bacaan yang ada di buku tema dan kalian bisa belajar mencari dan menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Demikian penjelasan dari Bu Mala. Bu Mala ucapkan terima kasih. Bu Mala akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.